Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 3 daerah di Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menandatangani keputusan bersama tentang gugus tugas pengawasan dan pemantauan, pemberitahuan, penyiaran, dan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak, dan cyber. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, serta Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di salah satu hotel di kota Gorontalo. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah maksimalisasi terkait pengawasan dan pelaksanaan kampanye melalui iklan di media massa, cetak, serta elektronik. Selain itu, mengenai pemberitaan penyiaran, berdasarkan ketentuan peraturan KPU, harus dilakukan secara adil dan berimbang. Kemudian terkait kampanye melalui iklan akan dilaksanakan 14 hari sebelum masa tenang. Terkait dengan penandatanganan kesepahaman bersama atau kerjasama antara Bawaslu, KPU, dan KPID yang hari ini ditetapkan bersama. Pertama, ini adalah sebagai tindak lanjut dari MOU atau keputusan bersama yang sudah dilakukan secara nasional di Jakarta, yang diprakarsai oleh Bawaslu, kemudian bersama KPU, bersama KPI, dan Dewan Pers. Lalu substansi dari kegiatan ini sebetulnya adalah untuk dalam rangka maksimalisasi pengawasan. Kaitannya dengan pelaksanaan kampanye melalui iklan media massa cetak elektronik dan juga kaitannya dengan pemberitaan dan penyiaran. Kita tahu bahwa hari ini adalah sudah hari keempat pelaksanaan kampanye. Maka oleh karena itu menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian kaitannya dengan pemberitaan penyiaran? Dalam ketentuan peraturan KPU, bahwa terkait dengan pemberitaan penyiaran itu harus dilakukan secara adil dan berimbang. Lalu kemudian untuk kampanye melalui iklan, nanti akan dilaksanakan 14 hari sebelum masa tenang. Artinya hari ini belum boleh ada iklan. Itu yang pokok. Yang ada hari ini adalah kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, yang jumlah pesertanya tidak boleh lebih dari 50 orang. Dirinya menambahkan bagi yang terbukti melakukan pelanggaran terkait pemberitaan akan diberikan sanksi administratif dan meneruskannya ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah serta Dewan Pers. Sementara penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara sehingga pihak Bawaslu berharap agar memberikan keterangan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pilkada dan tim sukses di media massa. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.